Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IP addressing dan subnet masking. Yang pertama adalah IP addressing. IP addressing atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP addressing ini terdiri 32 bit dan 4 oktet. Di setiap oktet itu terdapat 8 bit. Dan angkanya itu setiap oktet angkanya berkisaran dari 0 sampai 255. Nah, seperti ini contohnya. Ini oktet nih. Setiap oktet itu terpisahkan oleh titik ini. Nih, ya, jadi berkisaran dari 0 sampai 255. Ini full angkanya pokoknya nih 255. Lanjut. Dan terdapat dua bagian di IP address, yaitu network ID. Network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Kemudian host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Ya, ini yang dinamakan network ID dan ini host ID. Lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis IP address. IP address ini ada 3 berdasarkan ya, yang pertama itu berdasarkan cakupan luas. Yang pertama adalah IP public. IP public ini digunakan dalam jaringan global atau pokoknya luas ini. IP public ini digunakan pada jaringan yang luas. Yang kedua adalah IP private. Ini adalah kebalikan dari IP public, yaitu dia yang IP address yang berada di jaringan skala lokal yang tidak menggunakan internet dan biasanya digunakan di telepon gratis. Selanjutnya, yang kedua ini berdasarkan cara memperoleh IP address. Yang pertama, IP address dinamis yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah IP address statik, IP yang tidak akan berubah. Yang ketiga, berdasarkan jumlah daya tampung. Baik, yang pertama itu adalah IPv4. Ini adalah versi yang kita gunakan sekarang. Memiliki 32 bit, sama aja yang tadi saya jelaskan. Di setiap oktetnya itu memiliki 8 bit dan bisa menampung sekitar ini, ya ini. Dan bisa juga menampung 255 buah halaman, sama seperti yang jelaskan saya tadi. Dan ini contohnya seperti ini. Yang kedua adalah IPv6. IPv6 memiliki 8 oktet, ya kan, yang setiap oktetnya itu terdiri dari angka dan huruf dan dipisahkan oleh titik 2. Kalau yang IPv4 tadi kan dipisahkan oleh titik, kalau ini dipisahkan oleh titik 2. Nah, kalau yang IPv6 ini terdiri dari 128 bit, di setiap bitnya memiliki 16, di setiap oktetnya memiliki 16 bit. Jika dikalkulasikan hasilnya itu seperti ini. Ini contoh dari IPv6. Kenapa IPv6 ini dibuat? Karena mewaspadai jika IPv4 ini telah habis, gitu. Ya, selanjutnya adalah fungsi IP address. Yang pertama sebagai identitas alamat perangkat, yang kedua sebagai alat identifikasi interface atau host. Selanjutnya cara kerjanya. Cara kerja IP address seperti ini. Ketika kita menyalakan browser dan pergi ke satu situs, maka komputer kita akan mengirim permintaan kepada IP situs tersebut. Karena server kita jaringan internet, maka
PC kita akan pergi ke router, dan router akan mengirimkan permintaan ke server situs yang kita akan kunjungi tadi. Kemudian server yang diminta tadi akan mengirimkan informasi kembali ke router kita, dan informasi itu akan dikembalikan ke perangkat kita, sehingga kita bisa melihat situs yang akan kita lihat tadi. Nah, seperti itu cara kerjanya. Kemudian kita akan lanjut ke subnet mask. Subnet mask merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan menjadi lebih kecil ukurannya, atau menjadi sub-jaringan dengan ukuran yang lebih kecil. Karena dibagi ke dalam sub-jaringan, maka jumlah anggota host atau range IP address menjadi lebih sedikit. Setiap rentang IP atau subnet memiliki 3 bagian, yaitu IP network, IP host, dan IP broadcast. IP network ini berada di awal, IP host ini ada di tengah-tengahnya network dan broadcast, dan IP broadcast ini ada di akhir. Sama seperti IP address, subnet mask memiliki 32 bit, dan setiap oktetnya memiliki 8 bit. Nah, teknik yang memecah jaringan tadi itu dinamakan subnetting, yang hanya bisa dilakukan terhadap IP address dari kelas A, B, dan C. Nah, ini kelas A itu dari 8 sampai 15 ini notasinya. Kemudian yang kelas B itu dari /16 sampai /23. Dan yang C itu berikutnya /24 sampai /32. Kemudian lanjut fungsi. Fungsi dari subnet mask adalah mengefisiensikan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Selanjutnya tujuannya untuk mengefisiensikan pengelamatan, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya congestion akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Nah, kemudian cara kerjanya seperti ini. Kita akan menganaloginya seperti ini. Nah, yang kuning ini adalah jalur aksesnya atau jalur utama. Dan rumah-rumah yang berantakan ini adalah host atau perangkat yang digunakan. Ketika host ini atau perangkat yang digunakan ini langsung menggunakan jalur utama ini bersamaan, maka akan riwah, akan terjadi kemacetan. Maka dari itu digunakanlah subnetting, memecah-mecahkannya atau membagi-bagi menjadi sub-sub jaringan supaya tertata rapi dan tidak terjadi kemacetan. Nah, seperti ini. Ini kan sudah dilakukan subnetting. Mereka seperti blok-blok gitu kan, tertata rapi. Ketika mereka ingin menggunakan jalur utama, mereka tidak akan turun ke jalur utama, melainkan ke gang-gang seperti ini. Gang-gang seperti ini dinamakan subnetwork. Nih kan. Jadi mereka akan tertata rapi, tidak akan terjadi kemacetan saat menggunakan jalur utama. Ini akan memudahkannya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya.